warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarni Supriyadi dari program studi Teknik Informatika. Dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Elektronika Digital yang diampu oleh Bapak Abdul Zahir, SPD, MPD, selaku dosen pada mata kuliah tersebut. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu prinsip dasar gerbang logika dan aljabar boolean. Nah, mari kita simak saja materi berikut. Yang pertama ada gerbang logika. Gerbang logika dasar adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Pada elektronika digital, angka 0 pada bilangan binar mewakili tingkat tegangan rendah atau di bawah V1, dan angka 1 mewakili tingkat tegangan tinggi antara 3V dan 5V. Kemudian ada input dan output pada gerbang logika yang memiliki dua level, yaitu kita bisa lihat ada high atau tinggi dan low atau rendah. Kemudian ada true atau benar dan false atau salah, on hidup dan off mati. Gerbang logika dasar terdiri dari 3 gerbang utama. Yang pertama ada AND gate, OR gate, dan NOT gate. Kemudian gerbang kombinasi dari gerbang utama yaitu ada NAND gate, NOR gate, XOR gate, dan XNOR gate. Kemudian kita bahas yang pertama ada AND gate. Gerbang AND gate adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai beberapa jalan masuk atau input dan hanya mempunyai satu jalan keluar atau output. Prinsip kerja gerbang AND adalah kondisi keluaran atau output akan berlogika 1 bila semua keluaran masukan input berlogika 1. Dengan persamaan boolean, fungsi N adalah out sama dengan A kali B, atau output out sama dengan A N B. Kemudian yang kedua ada OR gate. Gerbang OR memiliki paling sedikit 2 jalur input, artinya inputnya bisa lebih dari 2, misalnya 4 atau 8. OR gate akan memberikan sinyal keluaran tinggi jika salah satu atau semua sinyal masukan bernilai tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang OR hanya memiliki sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah. Gerbang OR memiliki prinsip kerja yang sama di mana kondisi keluarannya akan berlogika 1 bila salah satu atau semua saluran masuknya berlogika 1. Kemudian yang ketiga ada NOT gate. Gerbang NOT memiliki fungsi membalikan logika tegangan input pada outputnya. Membalikan di sini dalam hal mengubah menjadi lawannya, karena dalam logika tegangan hanya ada 2 kondisi, yaitu tinggi dan rendah atau 1 dan 0. Maka membalikan logika tegangan berarti mengubah 1 menjadi 0 atau sebaliknya, mengubah 0 menjadi 1. Prinsip gerbang NOT, pada saluran masuknya berlogika 1, maka pada saluran keluar akan berlogik 0 dan sebaliknya. NAND gate. Bagian gerbang NAND adalah suatu not N atau suatu fungsi N yang dibalikkan. Gerbang NAND atau not N merupakan penggabungan gerbang NAND atau not dan keluarannya merupakan kebalikan dari gerbang N. Outputnya merupakan komplementasi, yakni memberikan keadaan level logik 0 pada outputnya jika dan hanya jika keadaan semua inputnya berlogik 1. Kemudian bagian kelima ada NOR gate. Gerbang NOR atau NOT OR merupakan penggabungan gerbang OR dan NOT yang dikeluarkan merupakan kebalikan dari gerbang OR.
Outputnya merupakan komplementasi atau kebalikan dari gerbang OR, yakni membalikan keadaan level logika 0 dan outputnya jika salah satu atau lebih input berlogika 1. Kemudian ada XOR gate. XOR gate atau biasa disebut sebagai exclusive OR. Gerbang XOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah dan semua masukan bernilai tinggi, atau dengan kata lain bahwa XOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika sinyal dimasukkan bernilai sama semua, di mana jika input berlogik sama maka output akan berlogik 0, dan sebaliknya jika input berlogik 0 maka outputnya akan berlogik 1. Kemudian yang ketiga ada XOR gate. Gerbang XNOR, exclusive NOR atau biasa disingkat sebagai gerbang XNOR merupakan gabungan dari dua gerbang logika, yaitu gerbang XOR dan NOT. Keluaran dari gerbang XNOR merupakan kebalikan dari gerbang XNOR. XNOR gate adalah kebalikan dari XOR gate, di mana jika input berlogik sama maka output akan berlogik 1, dan sebaliknya jika input berlogik beda maka output akan berlogik beda. Kemudian kita masuk ke materi aljabar boolean. Nah, aljabar boolean adalah suatu sistem himpunan atau proposisi yang memenuhi aturan ekivalen logis. Misalnya B dengan operasi OR dan AND atau suatu komplemen dan dua elemen yang beda 0 dan 1 yang didefinisikan pada himpunan atau proposisi, sehingga A, B, dan C merupakan elemen B yang mempunyai sifat-sifat identitas, komutatif, distributif, dan komplemen. Kemudian ada lagi, misalkan F dengan operasi OR dan AND atau suatu komplemen dan dua elemen yang beda 0 dan 1 yang didefinisikan pada himpunan atau proposisi, sehingga A, B, dan C merupakan elemen B yang mempunyai sifat-sifat identitas, komutatif, distributif, dan komplemen. Kemudian kita bisa lihat di sini ada dua teorema dalam aljabar boolean. Teori pertama adalah teorema variabel tunggal. Teorema variabel tunggal diperoleh dari hasil penurunan operasi logika dasar OR, AND, dan NOT, yang dimana teorema ini meliputi teorema 0 dan 1, identitas idempoten, komplemen, dan involusi. Kemudian yang kedua ada teorema variabel jamak. Teorema variabel jamak terdiri dari teorema komutatif, distributif, asosiatif, absorsif, dan Morgan. Kemudian ada hukum aljabar boolean. Hukum aljabar boolean yang pertama adalah hukum komutatif atau commutative law. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contohnya, perkalian pada gerbang logika N. X kali Y sama dengan Y kali X, atau penjumlahan pada gerbang logika OR. X tambah Y sama dengan Y tambah X. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum asosiatif atau associative law. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh, perkalian pada gerbang N, W kali X kali Y sama dengan W kali X kali Y, atau penjumlahan gerbang logika OR, W tambah X tambah Y sama dengan W tambah X tambah Y. Kemudian ada hukum yang ketiga, yaitu hukum distributif. Hukum distributif menyatakan
bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Kemudian ada hukum keempat, yaitu hukum N atau N-law. Disebut hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Kemudian ada hukum kelima atau OR law. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Kemudian ada hukum yang keenam atau hukum inversi atau inversion law. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Nah teman-teman, itulah tadi materi yang saya bawakan. Saya berharap semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.